Subscribe channel Truth.id dan aktifkan lonceng notifikasi untuk mendapatkan informasi seputar live streaming dan video khotbah terbaru. Posisi tombol subscribe berada di kanan atas channel kami dan jangan lupa nyalakan loncengnya. Shalom saudara sekalian, salam sejahtera. Anda bertanya Alkitab menjawab, episode 62. Tidak saya bacakan nama dan nomor teleponnya. Salam Pak Eras, saya telah mengikuti khotbah-khotbah Bapak berawal dari seorang penginjil yang merespon Bapak kurang bagus. Dan saya yang penasaran akhirnya membuka khotbah-khotbah Bapak plus renungan Bapak dengan mengikuti hampir 3 tahun. Ditambah saya hidupi dan saya share ke grup aktivis dan hamba Tuhan. Saya sadar saya tidak dapat hadir di gereja Bapak, tapi saya percaya. Saya pun mau setiap aktivis dan hamba Tuhan digerakkan Tuhan lewat renungan Bapak. Tapi ternyata tidak sesuai pikiran saya. Malah saya ditegur, alhasil saya seperti orang terkucilkan dan mengambil inisiatif untuk membagikan renungan serta pengalaman pribadi setiap hari di grup aktivis dan hamba Tuhan. Saya punya kerinduan terus berjalan dengan Tuhan. Lewat Truth, saya semakin menikmati Tuhan dan berjalan ditambah harus tidak bercacat dan tidak bercela untuk hidup berkenan kepada Tuhan. Saya sempat ditegur oleh hamba Tuhan Sinode dan saya gumulkan semua dalam doa ya. Saya tahu saya harus tetap di gereja tersebut untuk berdampak. Dan saya juga single parents di mana suami meninggalkan saya dan anak-anak dengan wanita lain. Meninggalkan saya dan anak-anak dengan wanita lain. Ditambah saya masih tinggal dengan keluarga suami dan mengelola usaha keluarga suami. Saya selalu minta Tuhan kekuatan untuk melewati pergumulan saya. Yang jadi masalah saya saat ini, saya tidak damai sejahtera menjalankan usaha ini karena keluarga suami mulai melihat saya sebelah mata. Mereka meremehkan semau mereka, sepertinya saya hanya numpang tinggal dan lain-lain. Kami tidak dibiayai, saya selalu berdoa jadi kehendak Tuhan buat hidup saya dan anak-anak, karena kami untuk keluar rumah tersebut butuh biaya. Mereka menutup mata. Saya merasa tertekan dan seperti orang siap perang menghadapi keluarga suami. Mohon arahannya. Saya selalu berdoa mohon Tuhan beri saya hikmat untuk melangkah keluar, saya tidak ada dana itu. Sebelumnya terima kasih. Saya tinggal dengan keluarga suami sudah 21 tahun. 21 tahun. Anak saya yang pertama 21 tahun, kedua 19 tahun, ketiga 11 tahun. Mertua suami belum kenal Tuhan. Saya tinggal satu rumah dengan adik ipar juga. Lumayan runyam karena ada 4 kepala keluarga dalam satu rumah. Usaha keluarga suami dipegang adik ipar. Saya hanya bagian bikin model dan pegang customer plus toko. Saya dianggap banyak orang yang bekerja PD mereka, usaha dagang mereka. Berasa berat lewati hari-hari karena mereka bisa menekan biaya dalam banyak hal. Terutama tempat tinggal serba diperhitungkan semua. Tapi saya pun mau belajar untuk merendahkan hati dan diri saya untuk masuk dalam rencana Tuhan. Anak saya yang kedua sampai sekarang belum mau dibaptis karena logika gereja sudah mengajaknya 2 kali kelas katekisasi tetap gagal. Kerinduan saya juga buat anak saya yang kedua, pria, cowok, bisa mengalami Tuhan. Saya rindu anak-anak ini bertumbuh berjalan dengan Tuhan. Saya sedang berusaha membawa anak kedua saya untuk ibadah selalu. Anak kedua untuk beribadah selalu banyak alasan untuk menolak. Andai ada yang bisa bantu rangkul dari gereja GSKI. Oh. Ya. Ini tidak bisa saya pecahkan dengan jawaban sederhana. Yang nanti harus dikonseling langsung oleh staf kami. Sedih saya dengar begini. Tetapi nasihat saya untuk ibu ini tetap tinggal di rumah suami
dengan keluarga. Proses itu pasti ada ujung akhirnya. Pasti ada ujung akhirnya. Jangan mengucapkan dua kalimat. Satu, jangan berkata sampai kapan. Yang kedua, jangan ucapkan aku tak tahan lagi. Sampai kapan pasti ada ujungnya. Aku tak tahan lagi berarti Anda memandang Tuhan memberikan pencobaan melampaui kekuatan Anda. Seakan-akan Tuhan tidak bijaksana. Jadi tetap pada di situ, pasti ada ujungnya. Yang kedua, Tuhan pasti mendidik kita melalui pergumulan atau keadaan itu. Ya, temukan madu di tengah-tengah suasana yang begitu berat. Ya, tetap bertahan di situ. Pasti ada ujungnya. Tunggu Tuhan menyatakan kemuliaannya. Puji Tuhan. 0815 1110 sekian. Salam Pak Erastus. Saya di Sunter. Sejak merebaknya wabah, saya jadi sering dengar khotbah-khotbah Bapak. Dan tiap kali dengar khotbah Bapak, hati saya seperti diaduk-aduk gitu. Terutama tentang fantasi yang banyak dibangun gereja-gereja tentang Tuhan. Serasa menyentak kesadaran saya. Khotbah-khotbah lain yang pernah saya dengar rata-rata seperti berenang di permukaan. Tapi khotbah-khotbah Bapak seperti diajak menyelam 2 meter lebih dalam. Saya terbiasa bangun jam 3 dini hari untuk berdoa. Dan sejak dengar khotbah Bapak, tiap subuh saya bangun dan terpikir, terngiang-ngiang tentang khotbah-khotbah Bapak tentang hidup dengan standar Tuhan. Hidup kudus dan tidak bercela, dan itu terus terngiang-ngiang. Jadi sekarang tiap doa subuh, ya hal-hal itu yang saya doakan. Yang jadi pertanyaan saya, bagaimana atau apa sih batasnya hidup dengan kesenangan dunia atau tidak? Karena saya masih belum jelas, jadi masih abu-abu batasnya. Apalagi Bapak juga sempat bicara tentang performance seseorang, misal pengusaha dengan mobil tertentu. Ya, saya masih bingung batasannya. Mana yang dikategorikan cinta dunia? Terima kasih Pak. Yang pertama, kalau cinta dunia, orang itu masih mengharapkan memiliki kebahagiaan dari dunia ini. Dari barang yang kita kenakan, barang yang kita miliki. 1. Itu. 2. Kalau kita merasa memiliki nilai diri dengan barang yang kita pakai, kita kenakan, apalagi sengaja mau show, waduh itu pasti duniawi. 3. Semua yang kita usahakan harus untuk kemuliaan Allah, untuk kepentingan pekerjaan Tuhan. Pekerjaan Tuhan tentu yang pertama keluarga sendiri, yang kedua keluarga besar, betul? Orang tua itu yang pertama, keluarga sendiri, keluarga besar, masyarakat sekitar kita, dan kita harus mendukung pekerjaan Tuhan di gereja. Sederhana, Tuhan akan memberi penanya hikmat ya untuk itu. Soal pengusaha dengan performennya, itu relatif. Saya tidak bisa memberikan batasan atau sesuatu yang konkret. Tidak boleh, tidak bisa. Orang harus bisa mengenal dirinya sendiri supaya semua yang dilakukan selalu sesuai dengan pikiran perasaan Allah. Jadi kita juga tidak mudah menghakimi orang, waduh dia mewah loh. Waduh dia mewah, tidak bisa. Karena masing-masing orang memiliki ukuran yang berbeda. Kemewahan tidak diukur dari barang yang kita pakai. Kemewahan diukur dari kesederhanaan jiwa. Apakah dia sederhana di hadapan Allah, tidak mencari pujian, sanjungan, dan tidak dibahagiakan oleh dunia ini. Terima kasih. 0812 8243 sekian. Salam Pak Erastus Sabdono. Saya berterima kasih kepada Tuhan Yesus bahwa lewat pengajaran Bapak dan buku-buku Bapak yang saya baca, pikiran saya berubah dan semakin mengerti tentang kebenaran yang murni dan bisa membedakan mana pengajaran yang palsu. Yang saya mau ceritakan adalah saya pernah mimpi bahwa saya ketemu Bapak. Dalam mimpi itu saya senang sekali karena baru ketemu Bapak. Terlalu senang pengen rangkul. Terus dalam mimpi itu Bapak bicara sama saya bahwa manusia itu diciptakan dari embrionya Tuhan Yesus. Dan Bapak bilang ke saya bahwa manusia harus berpikir seperti Tuhan Yesus.
dan harus memiliki gaya hidup Tuhan Yesus. Terus saya bilang berarti kalau tidak memiliki pikiran Tuhan Yesus dan gaya hidup Tuhan Yesus, kita anak setan dong. Dalam hati saya ngomong begitu. Mohon dijelaskan arti mimpi ini. Waduh, ini mimpi ya, nggak langsung ya. Dari satu orang yang berusia 30 tahun. Kita itu dilahirkan baru oleh embrionya Tuhan Yesus. Bisa benar. Artinya kita lahir baru oleh firman, firman yang landasannya Injil, Injil yang diajarkan Tuhan Yesus. Bisa benar. Ya, kalau dalam pengertian itu maksudnya ya, kelahiran baru oleh firman, firman yang termuat dalam apa yang diajarkan Yesus yang disebut Injil. Kalau tidak mengenakan gaya hidup Tuhan Yesus, kita nggak jadi anak Allah. Karena anak Allah harus bergaya hidup seperti Yesus. Tapi tidak harus pasti anak setan. Kepada orang-orang di luar Kristen yang memang tidak pernah mendengar Injil, tidak percaya Yesus, tetapi mereka mengasihi sama seperti diri sendiri. Perlu diketahui bahwa setan tidak bisa memaksa siapapun untuk berbuat jahat. Sama seperti Tuhan juga tidak bisa memaksa siapapun untuk berbuat baik. Saya kira cukup itu ya untuk saudara penanya. Tuhan berkati. 08575005 sekian. Maaf Pak, mau tanya Pak Eras. Saya orang yang didewasakan di salah satu gereja aliran ini. Tetapi kemudian saya punya rumah dan tinggal di dekat gereja lain. Kebetulan anak-anak waktu kecil sering ikut sekolah minggu di tempat itu, kemudian saya putuskan untuk pindah secara resmi. Tetapi 12 tahun kemudian saya merasa kurang greget di gereja itu, bahkan kami telah kehilangan semangat dan kerinduan beribadah di tempat itu. Tapi saya masih coba untuk bertahan di sana 6 tahun lagi. Dan tahun terakhir saya betul-betul tidak pernah beribadah ke gereja itu, dan memutuskan untuk kembali ke gereja yang lama. Tapi banyak orang yang menyayangkan kepindahan saya itu. Bagaimana menurut pandangan Pak Eras tentang keputusan saya ini? Saya kira ini tidak bisa saya jawab. Karena saya tidak tahu persoalannya secara penuh. Jangan sampai nanti pindah ke gereja lama, Anda kecewa lagi. Kalau di gereja yang di dekat rumah ini Anda tidak semangat, tidak bergairah, alasannya apa? Saya sarankan saudara mengikuti khotbah saya di YouTube. Itu cukup. Akan mendapat banyak pelajaran rohani. Dan dari situ saudara memberkati gereja dekat situ. Jadi jawaban saya doa dulu ya. Tidak harus mesti pindah atau tetap di situ. Minta pimpinan Tuhan. Apakah tetap di gereja yang dekat rumah itu atau kembali ke gereja yang lama. Oke, makasih. Jadi tidak ada jawabannya ya. Jawabannya Anda bergumul sungguh-sungguh. Tetapi apapun keputusannya, kalau masih bingung diam saja, lalu saudara lebih baik belajar dari YouTube. Kalau sudah belajar dari YouTube lewat khotbah saya kira kalau tetap di tengah-tengah gereja dekat rumah itu jadi berkat di situ. Jadi kita datang ke gereja bukan hanya untuk menerima berkat, tapi juga memberi berkat. 08783628 sekian. Shalom. Saya pernah dengar khotbahnya Pak Eras. Jika seseorang tidak memiliki apapun dan siapapun lebih mudah dibawa ke LP3. Terima kasih penjelasan pengertian yang lebih luas Pak. Iya. Kalau orang tidak merasa memiliki apapun dan siapapun, dia akan lebih rela melepaskan dunia ini dan pulang ke surga. Nah, tapi sebaiknya tidak usah dibuat menjadi tidak punya apa-apa dan tidak punya siapa-siapa, baru berkerinduan ke surga. Mestinya mulai sekarang kita berkerinduan ke surga, walaupun punya banyak. Ya, oke, belajar terus dari YouTube yang saya sampaikan. Amin. Oke, saudaraku, 08521698, sekian. Salam Pak Erastus. Apakah di luar Kristen dihakimi menurut buku suci mereka?
Saya tidak menggunakan kata buku suci, tapi pengertian tentang hukum yang mereka miliki. Dan Bapak pernah mengatakan kalau seseorang itu karakternya baik, maka dia masuk langit baru dan bumi baru sebagai anggota masyarakat. Ya, yang mengasihi sama seperti diri sendiri. Ukuran orang di luar Kristen bisa masuk surga sebagai anggota masyarakat seperti apa ya? Apa ia akan tidak ada orang yang bisa melakukan hukum Taurat dengan sempurna? Oh iya, Musa sendiri juga tidak sempurna, Daud tidak sempurna. Tidak ada orang yang sempurna, saudara. Pasti ada salah. Daud banyak, Abraham pun juga banyak, ada maksudnya. Tapi kan ada darah domba yang disembelih. Dan darah domba ini sebenarnya menunjuk kepada darah Yesus yang ditumpahkan bagi menghapus semua dosa manusia. Satu orang dilahirkan di bumi ini tidak pernah tahu dia keturunan Adam, dia sudah hidup di bawah bayang-bayang dosa. Tidak adil. Tetapi sekarang dibuat adil oleh Allah ketika Yesus mati di kayu salib. Semua dosa manusia diangkatnya. Tetapi tidak otomatis semua ke surga. Dihakimi menurut perbuatan. Jadi kalau orang memiliki perbuatan yang baik, ya, jika seseorang sungguh-sungguh mengasihi sama seperti diri sendiri, dia bisa masuk dunia akan datang. Amin. Saya pernah dengar seorang rohaniwan atau tokoh agama lain atau guru agama lain memplesetkan penjelasan khotbah Bapak Eras yang menyatakan bahwa ajaran yang diajarkan pendeta yang selalu menggiring hanya memuaskan kebutuhan jasmani itu adalah ajaran sesat, bukan yang diajarkan Tuhan Yesus. Maka si orang itu mengatakan bahwa Alkitab Kristen itu palsu. Dan Bapak Eras mengatakan Injil yang mereka ajarkan bukan seperti yang diajarkan Tuhan Yesus. Saran saya sih nggak usahlah kita katakan bahwa Injil yang diajarkan itu palsu. Injil dalam hal ini tidaklah palsu, akan tapi dasar pendetanya aja yang belum tahu menjelaskan sesuai sebenarnya. Mari kita perkuat belajar pengertian firman dan minta Roh Kudus menuntun kita supaya firman Tuhan yang kita pelajari dapat kita mengerti dan supaya kita mampukan untuk mempraktekannya dalam hidup kita. Saya sangat berterima kasih pada Bapak dan mengucapkan syukur kepada Bapak di surga karena saya masih diberi waktu mendengarkan firman Allah yang dibawakan oleh Bapak Erastus. Oh iya, ini kenapa ada tokoh agama lain ya atau guru agama lain mempelesetkan penjelasan saya? Karena ada orang-orang Kristen sendiri yang memotong khotbah-khotbah saya. Saya tidak bermaksud mengatakan itu, tapi dipotong sehingga salah mengerti. Karena salah mengerti, maka sampai guru agama lain pun, rohaniwan atau pembicara agama lain ikut mempelesetkan. Aduh, kan saya khotbah mengenai adanya Injil yang palsu. Memang Alkitab berkata begitu, ada, bukan nggak ada. Apa yang diajarkan Yesus itu begini, kalau tidak begini itu bukan Injil yang benar. Tapi harus dilihat secara keseluruhan, jangan sepotong-sepotong. Kalau sepotong-sepotong juga bisa menjadi rusak. Nah sayangnya ada orang-orang Kristen bahkan pendeta-pendeta yang memotong khotbah saya dan mestinya itu melanggar hukum. Delik pidananya ada itu. Jadi selama ini saya masih diam saja. Ya. Saya masih diam saja, ya. Nggak tahu nanti ya. Kan kami ini juga berorganisasi ya. Bagian legal seringkali berkata, "Pak, ini siap kami laporkan kalau begini terus." Saya bilang jangan dulu ya. Nanti malah kontraproduktif ya Saudara kalau kita ribut-ribut di media sosial, gaduh. Ya kadang-kadang memang demi kebenaran kita juga harus mesti mengklarifikasi. Tapi masalahnya kalau sampai klarifikasi itu bisa menjerumuskan orang ke penjara kan jadi repot nanti. Jadi memang kita jadi susah juga ya. Seperti buah si malakama.
Tapi lebih baik kita diam saja, minta pimpinan Tuhan. 0812-9592, sekian. Pak, setiap malam saya menonton YouTube channel Anda. Anda bertanya, Alkitab menjawab. Saya bersyukur dan sangat terberkati. Program ini harus tetap ada ya. Tuhan Yesus memberkati. Siap. Saya dulu terus terang agak pesimis program ini apakah akan memberkati. Ternyata luar biasa sambutannya. Jadi setiap bulan itu bisa ratusan pertanyaan. Maka kerja berat nih ya. Makasih, puji Tuhan. 0852-822 sekian. 0852-82213 sekian. Salam Pak Eras, saya ibu rumah tangga, maaf. Ya, maaf, panjang ya Pak, mohon dibaca. Menemukan YouTube Pak Eras bagi saya sebuah jawaban doa. Saya tahu khotbah Pak Eras pertama di Pijar TV dan saat COVID-19 ini kita harus patuh dengan peraturan pemerintah untuk tidak ke gereja. Saya mencari channel YouTube dan menemukan YouTube Bapak yang sangat memberkati dan mengubah karakter saya. Hampir sepanjang hari, setiap hari saya selalu mengikuti semua acara Bapak, walau sambil beraktivitas dan semakin hari saya diubah sehingga jika mau melakukan kesalahan rasanya saya gemetar. Kenapa saya katakan ini jawaban doa? Di sini saya akan menceritakan betapa beratnya tekanan yang saya dapatkan dari pendeta tempat saya berjemaat. Semakin saya mengalah dan tidak mau membalas, bukan membuat kesadarannya tumbuh, tapi saya malah semakin diserang. Dan dia seakan mengharap kemalangan keluarga saya. Masa sih ada pendeta begini? Aduh. Saya tahu ini dari ancaman-ancaman yang dilontarkan di mimbar dengan dasar firman Tuhan, walau tidak dengan terus terang. Saya yang melihat kebenciannya dari wajahnya yang tidak pernah berdamai dengan saya saat bertemu. Keadaan itu membuat saya dan keluarga sangat terbeban berat dan saya sering menangis kalau mau pergi ke gereja karena kami tidak pernah mendapat berkat firman, tapi malah sebaliknya. Sehingga saya berdoa agar dituntun Roh Kudus menemukan pembicara yang dari Tuhan. Saya sudah berdoa dan berjuang untuk mengampuni serta melupakan yang sudah terjadi, tapi masih belum bisa juga. Saya tidak patut ceritakan masalah kami secara jelas di sini. Nanti dia bisa tahu karena mungkin hanya dia pendeta yang melakukan hal itu. Dan saya kasihan kalau namanya tercoreng dengan cerita saya. Padahal itu nyata dan pasti. Saya dipanggil untuk diintegrasi seperti yang sudah pernah saya alami. Dalam hati saya berpikir kok ada pendeta seperti itu. Pertanyaan saya, apakah saya salah kalau pindah gereja? Tapi di kota kami belum ada GSKI. Mohon Bapak bimbing saya supaya tidak salah, tidak menyakiti dari hati pendeta, apalagi hati Tuhan. Terima kasih Tuhan memberkati pelayanan Bapak. Ini Ibu ya Bu, kalau Ibu ke gereja itu membuat pendeta itu jadi khotbahnya ngawur, terganggu oleh kehadiran Ibu ya pindah saja. Tapi kalau Tuhan tidak kehendaki jangan pindah. Ini saya tidak memutlakkan, malah saran saya biasanya sebaiknya jangan pindah. Tapi kalau sudah kondisi begini, Bu sampai nangis-nangis sebelum pergi ke gereja ya, buat apa ke gereja itu? Nggak usah ke gereja lain, di rumah dulu mendengar YouTube. Ya, dengar khotbah saya dulu. Tidak mesti harus ke gereja dalam konteks keadaan seperti ini. Sampai Tuhan tunjukkan gereja yang Ibu bisa pergi ke sana, atau nanti suatu kali Bapak itu sadar, pendeta itu sadar, Ibu kembali lagi. Sekarang di rumah dulu saja. Kalau kondisi begini saya kira di rumah saja. Nanti pendeta terganggu khotbah, Ibu juga nggak sejahtera. Ngapain? Di rumah saja ikutin kebaktian YouTube Rehoboth. Dan ini tidak pernah, selama ini saya tidak pernah atau hampir tidak pernah yang ngajarin jangan ke gereja ikut kebaktian saya. Enggak loh, rasanya belum pernah loh begitu. Tapi konteks ini terpaksa saya bicara. Ya kasihan Ibu. Tapi minta pimpinan Tuhan dulu Bu ya. Kok ada pendeta seperti ini ya. Aku nggak ngerti juga, ajaib banget. 0813 400 sekian 19 sekian. Salam Pak Era, saya adalah salah satu dari sekian banyak orang yang diubahkan. Pola pikir kekristenannya
sejak rutin dengar khotbah Pak Eras dan tim pengajar di GSKI, saya dan suami sekarang berjemaat di GSKI Citycon. Beberapa tahun lalu saya sudah bolak-balik menyelesaikan pembacaan Alkitab dari Kejadian sampai Wahyu. Bahkan untuk perjanjian baru sudah 3 kali saya habiskan. Namun baru setahun ini yang benar-benar mengerti isinya ketika benar-benar meminta Roh Kudus bukakan rema. Saya nggak sekadar membaca lagi, tapi banyak pengertian yang Roh Kudus bukakan. Saya baru mengerti bahwa baca Alkitab itu jangan dijadikan sebuah rutinitas atau kewajiban, tapi jadikan sebuah kebutuhan. Keren, bagus. Karena saya merasa rohani saya semakin diberkati oleh pengajaran Pak Eras. Saya sangat rindu keluarga besar saya di Sulawesi juga mendengar pengajaran Pak Eras. Saya sudah mencoba share video-video khotbah Pak Eras ke semua keluarga saya di sana, termasuk link YouTube Truth ID. Tapi sepertinya mereka abaikan. Mereka masih sering berkeras dan berantem, mudah tersinggung, saling dendam dan iri hati. Bahkan ada sepupu saya yang sampai memaki-maki dan menyumpahi orang tuanya karena suatu masalah dan akhirnya memilih menjadi ateis karena kecewa dengan orang tuanya yang sering berantem. Saya sangat gregetan dengan pendeta-pendeta yang ada di gereja tempat mereka beribadah. Dari buah-buah kehidupan pendeta-pendeta itu dari buah kehidupan mereka saya tahu mereka tidak mendapatkan firman yang benar. Artinya dari buah kehidupan saudara-saudara ini ya. Saya menyimpulkan ini karena keluarga besar saya di Sulawesi adalah orang-orang rajin, bahkan aktif di gereja. Bahkan ada beberapa sepupu saya yang lulusan sarjana teologi. Mereka secara moral umum tampak baik-baik seperti orang-orang pada umumnya. Tapi di tengah-tengah keluarga mereka saling berantem, memaki, dan saling dendam. Apa yang harus saya lakukan lagi ya Pak? Saya menghindari berdebat sama mereka. Saya bingung harus berbuat apa karena saya jauhan sama mereka. Saya hanya bisa share video-video khotbah Bapak. Saya terus berdoa dan berharap Tuhan kasih kesempatan ke saya untuk suatu hari nanti bisa mengubah mereka dan menjadi berkat buat keluarga besar saya. Terima kasih Pak Eras atas jawabannya. Tuhan berkati terus pelayanan Bapak dan tim GSKI. Yang pertama, si penanya ini tetap menjadi berkat dalam arti mengirimkan video, share, say hello, mengirimkan tulisan atau buku. Itu yang pertama. Yang kedua, bidik orang-orang yang sudah bisa diajak bicara. Kita harus taruh agen salah satu di situ. Salah satu keluarga yang bisa dengar kita bicara untuk menjadi agen saudara di situ. Menyampaikan suara kebenaran. Ketiga, doa. Yang ketiga, doa. Minta pimpinan Tuhan kesempatan untuk bisa memberkati keluarga besar itu. Jadi posisi yang menanya ini sudah pas. Saudara ada di dalam track yang benar. Lakukan terus hal itu. Nanti Tuhan akan beri kesempatan untuk menjadi berkat. Tuhan berkati, sola gracia.